Good boy. Ini Rick. Hari ini dia tidak ingin direkam. Namun kamu lagi-lagi mengklik videonya. Kini dia tak bisa melihat apa-apa. Matanya ditutup rapat 30 hari. Kacamata hitam tebal itu sangat buram. Tidak ada yang bisa terlihat melaluinya. Rick harus memakainya sepanjang waktu. Bahkan di malam hari, kini dia hidup buta. Beberapa menit pertama, Rick terdiam. Dia tak bisa menemukan arah. Dia melangkah, lalu tersandung kursi. Segalanya di sekitarnya menakutkan. Rick merayap perlahan menyusuri dinding. Dia mencoba memahami lokasinya. Apartemen yang familiar terasa asing. Tangannya kini menjadi mata Rick. Semuanya kini hanya dengan meraba. Rick mencoba menuang air ke gelas, tapi malah tumpah ke lantai. Dia duduk untuk makan, tapi sendoknya meleset, dan makanan kini bertebaran di mana-mana. Bahkan sikat gigi pun sulit ia temukan. Memilih odol lebih sulit, dan Rick nyaris menyikat gigi dengan semir sepatu. Tidur datang aneh, sebab Rick tidak tahu ini siang atau malam. Ia tidak merasa pagi, karena tetap tidak ada cahaya. Pada hari kedua, Rick sudah jarang terbentur, namun sesekali ia masih jatuh. Ia meraba dinding dan menghitung langkah agar tidak tersesat. Rick kini mendengar tetesan air, deret furnitur, dan napasnya sendiri dengan cara berbeda. Pendengarannya sedikit lebih tajam. Ia menangkap suara yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Otak mencari cara baru untuk memahami lokasinya. Ini neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan otak beradaptasi di kondisi baru. Penelitian menunjukkan, pada orang buta, korteks visual otak mulai digunakan untuk indera lain. Dan kini Rick seolah melihat, namun menggunakan mata, telinga, dan imajinasinya. Dia mendengarkan kulkas. Suaranya menunjukkan letak dapur. Dia mengingat posisi benda. Lalu, dia bergerak jauh lebih hati-hati. Pada hari ketiga, Rick mencoba keluar rumah. Ini adalah ketakutan nyata pertamanya. Earphone navigasi suara membantunya maju. Namun setiap langkah, bagai lompatan ke ketidakpastian. Rick merasakan angin, bau pohon, mendengar roda mobil. Bahkan, kehangatan matahari kini petunjuk penting. Itu memberitahu arah selatan. Rick berjalan pelan, namun percaya diri. Dia tidak lagi panik. Dia pulang, dan merasa lebih lelah dari biasanya. Otaknya kelebihan beban. Pada hari keempat, Rick hampir tidak membuat kesalahan di apartemen. Ia memasak makaroni sendiri. Dengan hati-hati, butuh waktu, namun tanpa luka bakar. Ia belajar berorientasi dari suara, keran menetes, router bekerja, atau lampu berkedip. Rick lebih baik membedakan tekstur ruangan, dari sentuhan, suara, atau suhu. Ia bahkan mencoba latihan, berjalan di rumah tanpa menyentuh dinding, merakit konstruktor mini dengan meraba. Awalnya sulit, tapi setelah 2 minggu, ia sudah bisa memecahkan teka-teki sederhana. Pada hari ke-20, Rick tidak lagi jatuh, meleset, atau panik. Ia bahkan tak ingin melepas kacamata itu. Ia terbiasa dengan sensasinya dan konsentrasi tingginya. Kini ia bahkan bisa menentukan lokasi seseorang di ruangan hanya dari suara. Dari aroma, ia tahu apa yang lawan bicaranya makan untuk sarapan. Rick menjadi lebih lambat, tapi lebih akurat. Setiap gerakan kini punya makna. Pada hari ke-29, ia diberitahu kacamata hitam akan dilepas besok. Rick bahkan takut membuka matanya lagi. Sangat mendebarkan dan tak. Hari ke-30 tiba dan kacamata dilepas. Cahaya menyilaukan mata dan Rick memicingkan matanya. Semuanya terlalu cepat dan terang. Rick bisa melihat lagi. Tapi kini ia tahu, penglihatan bukanlah yang utama. Yang utama adalah berpikir dan merasa. Jika kamu juga ingin melihat lebih dari sekadar gambar, klik tombol langganan. Dan jangan berkedip selama 20 detik.